kapusan, masuk Arab kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga Muslim, dia cucunya teman saya. Saya dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan. Punya anak namanya Rosyid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024, insya Allah juga akan datang ke Ma'iyah gitu ya. Untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes sepora, cocok sepora. Sebab Anies ki ora mung wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku ikut duwe hitungan Arab piye. Nek orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, secara nasional rahmat Allah itu banyak menjadi azab toh. Gitu loh, secara nasional. Dari Sambu sampai Kanjuruhan sampai macam-macam. Kapolda Jatim cik kait ndele bokonge wis langsung ditangkep lah gitu ya. Jadi pokoknya kalau tingkat-tingkat Kapolsek saya kira tidak ada masalah. Karena langsung dengan rakyat tiap hari gitu ya. Saya kira tidak ada masalah. Sing masalahnya nek wis mulai apa ya? Nek tentara iki mulai kolonel munggah, Pak. Nek polisi napa nggih? Kombes. Mulai kombes munggah wis rada aneh-aneh uteke. Atine golek sing gak ngono ya. Nek Kapolsek aja kuwatir rek. Ala wong mek Kapolsek kalau itu. Nyolong apa sampean ya? Iya. Korupsi apa sampean gitu ya. Ngaplok wong ya langsung dikaploki karo wonge lak ngono. Nek sampean rodok dukur kok rodok gampang sama dengan pembagian uang zakat misalnya. Zakat itu nek tingkat desa, kecamatan sih lumayan, bisa dikontrol oleh rakyat dan umat. Tapi nek tingkat kabupaten angel ngontrole. Nek tingkat provinsi nasional, badan zakat nasional itu percaya kon. Nek kate zakat langsung nang dolek wong melarat ngene lho ya. Ngono ya. Aja adik liwat pemerintah taek iku. Ya. Ini ya. Nek pemerintah desa, kecamatan tidak masalah. Kapolsek itu kan tingkatnya kecamatan tidak masalah. Masih bisa kita kontrol. Tapi di atas itu lo gak bisa kontrol. Kabupaten bisa ngontrol kan itu kan. Makanya sekarang ini kita ma'ian di Kecamatan Wonosalam. Ya aku takon sih. Ada 9 desa. Oke. Pak, aku njaluk satu orang dari masing-masing desa. Oh, siap. Satu orang dari masing-masing desa, maju ke depan. Perwakilan desa ya. Maju ke depan, Pak. Ada sebelah kiri, sebelah kanan, masih ada ruang. Tolong, Mam, mikrofonnya ke... Ya, monggo. Satu organisasi ya. Iya, bagian ini. Tapi 9 desa. Oke. Mewakili 9 desa. Masing-masing desa. Oke. Silakan maju, Mas, 9 orang ya, dari masing-masing desa. Atau langsung dibagi oleh telu-telu, Mbak. Sampean milih sapa wong telu kelompok 1, wong telu kelompok 2, wong telu kelompok 3, ngono ya. Masih kurang, monggo. Masih kurang dari Mam, mikrofonnya untuk beliau ini yang mimpin ini. Jadi sampeannya sing ngabsen. Yang belum dari desa mana? Ya, saya mulai dari paling selatan, Galengdowo, Sampun, Ya. Wonomerto, perwakilan dari Wonomerto bisa dari kaum muda yang petani atau peternak, pekebun, Wonomerto, belum ya. Terus jarak, mungkin ada perwakilan. Jarak Surabaya ya. Oke, berarti sudah berapa orang? 3. Pangklungan, wonten nggih. Alhamdulillah. Sambirejo, perwakilan dari kaum muda Ya, yang bergelut di bidang pertanian, nggak apa-apa, perkebunan, peternakan, karena memang ini juga potensi di Wonosalam. Dari mana, Mbak? Jarak. Oh, jarak. Alhamdulillah. Wonosalam. Carangwulung. Carangwulung.
Sumberjo. Nek durung ono, Mas, nek gurung jangkep songo berarti yang belum terwakili boleh diwakili 2 orang oleh 1 desa yang lain. Yeah. Nek Wonokerto. cek kurang kok aku njuk arek sak karep-karepku kok. Kurang 3 orang. Kalau gitu sukarela siapa saja yang penduduk Wonosalam? Monggo penduduk Wonosalam 3 orang. Monggo naik perwakilan dari Wonosalam atau mungkin dari Wonokerto. Sehingga masing-masing desa ada perwakilannya. Nggih, alhamdulillah. Oke, kurang situ ya. Oh, Sumberjo, nggih. Sumberjo. Mas Helmi mana ya? Oke. Wis songo. Sambirjo. Kurang 1, Mas. Kurang 1, monggo perwakilan dari masing-masing desa sekecamatan Wonosalam. Monggo, ini. Pokoknya sing arek Wonosalam lho rek. Wonosalam. Nggih, generasi umur berapapun enggak masalah. Monggo Mas, monggo. Monggo. Kalau gitu tolong 2 orang ke sana. 2 orang sama Bapak di sebelah kiri. Pak, tidak yang 2 orang ke sana. Sini, Bu. Ah, sana. Sini, Bu. Yuk. Masuk sini. Yuk. Biar imbang. Oke. Oke, sekarang kita berikutnya di antara Anda semua yang ada di sini, sing penduduk Wonosalam angkat tangan. Ayo rek. Lu komek didik. Angkat tangan dulu Mas, yang Wonosalam asli. Sekarang sebelum dengan 3 kelompok, tolong berkelompok 3 orang, ya, milih kancamu dhewe-dhewe. Syukur ono jenenge kelompok A opo duren, kelompok B misalnya kopi, kelompok C opo coklat, salak, pokoknya monggo dipilih masing-masing ya. Sebelum kita bergerak ke 3 kelompok, aku takon sik langsung nang kanca-kanca Wonosalam. Nah upamanya aku takon gini. Yang paling Anda syukuri di atau dari Wonosalam itu apa? Ji ya, nomor 2, sing paling Anda ndak suka atau ngregetno atau gak seneng atau benci atau apapun pokoknya sing awakmu ngelundasmu hal Wonosalam iku apa? Coba tolong angkat tangan. Sebelum 3 kelompok. Sing sampean paling syukuri iku apa? Ayo rek. Langsung dawa Mas, ngomong sakarepmu. Maju Mbak, 2 ya, maju. Oke. Jadi ini random dulu, pertanyaan umum dulu, tapi sudah ada 2 yang siap menjawab. Monggo Mbak, yang paling Anda syukuri dalam hal Wonosalam itu apa? Iya Mbak. Monggo. Sini, depan nggak apa-apa, di depan aja ini ya. Buat apa-apa, Mbak. Ayo. Ngadep Rono Mbak ya. Sekali-sekali noleh rene gak apa-apa. Tapi ngadepi Rono sakno arek-arek iki lho. Wis menteleng kaya ngono gak sampean dep ya sakno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili dari Desa Wonokerto. Pertanyaannya mau napa, Mbah? Sing awakmu bersyukur nang Gusti Allah bab Wonosalam iku apa? Saya paling bersyukur berada di Wonosalam. Mboten. Saya paling bersyukur di Wonosalam itu
Semuanya itu ada di Wonosalam. Waduh. Apa ya misalnya? Misalnya ya kayak buah, sayur. Oke. Semua hasil bumi di sini melimpah. Jadi alamnya Iya, melimpah-limpah. hasil alamnya itu loh. Oke. Nek wonge ada semua. Ada semua, ustadz ono, maling ono. Nggih. Ngono? Nggih. Lho nggih jadi. Ada arek iku. Kan kok dicegat karo malinge kan kok. Dijak lailian kan kok. Lail itu artinya malam hariku. Nah, ya, terus lapo nek malam hariku? Nek gak lailian ya. Engko mulai karo lalian karo bojomu dhewe ngono ya. Oke. Oke. Hal yang paling tidak disukai Iya. di Wonosalam, embangnya rusak, Mbak. Maksudnya aspalnya tidak. Nggih, aspalnya nggih rusak. Terus ten alas niku nggih mboten enten penerangan blas. Lho nek arek nom biasa seneng sing peteng-peteng. Oke. Jalannya kurang oke. Berarti nek soal dalan iku sing salah sapa? Kula mboten wonten jawab. Lurahe. Gak apa-apa wis, jawaban lurahe. Nek soal dalan itu kan ada koordinasi oleh atau dari pemerintah. Misalnya dalan provinsi itu kan urusan PU. Kalau dalan intra kabupaten itu urusan pemerintah daerah. Nah, kalau intra desa mungkin koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pak Lurah kurang kayak apa ngono ya. Mulane rabio karo wong PU. Ngono ya, sapi turute ya. Oke. Jalan kurang oke. Apa meneh? Penerangan. Penerangan. Ya, PLN itu hanya melaksanakan tugas dari koordinasi seluruh Pemda kan, gitu. Seluruh pemerintah pada levelnya gitu. Apa meneh telu? Sinyale uangil nggih. Apa? Oh sinyal, ya ya, ya itu Anda hanya bisa menghimbau kepada Telkomsel atau XL, pokoknya gitu ya. Soalnya itu konsumennya sangat oke, sangat mencukupi. Nah tinggal produsen sinyal lagi, produsen internet, produsen apa online-nya ini yang harus, yaitu bisa dilakukan oleh Pak Lurah sampai ke Bupati untuk koordinasi dengan Telkomsel Jawa Timur misalnya, gitu loh, dan seterusnya. Jadi kurang sinyal ya, Dek, ya. Maksudmu nek WA-WAan karo ya karo sisiramu kurang lancar ya. Nggih. Soalnya arek Wonosalam iku di WA iso meteng ya. Mulane terus dikurangi sinyal aja sampe. Soalnya engko di WA wis langsung kemecer. Kayak ya, Dek ya. Oke. Jalan, penerangan, sinyal. Ono meneh gak? Nggih ke atas kok jane. Apa? Perkenalkan, nama saya Nadila, saya dari Wonomerto. Terus untuk pertanyaan Mbah Nun tadi yang pertama, apa yang saya suka dari Wonosalam? Itu alhamdulillah sangat banyak, sangat bersyukur hidup di sini karena betul Mbaknya tadi apapun ada di Wonosalam, sumber dayanya melimpah, habis itu airnya juga jernih, tidak bayar, tapi ini coming soon membayar Mbah. Ini sudah mulai dipasang pipa-pipa dari meteran. Jadi nanti coming soon membayar, tidak jadi melimpah. Biasanya air di rumah saya itu sampai buang-buang, gak ditampung, soalnya kalau ditampung nanti pecah pipanya. Terus untuk yang tidak suka mungkin kurang lebih sama seperti Mbaknya. Kalau jalan itu Masya Allah, dari
dari ujung sana, dari ujung selatan sampai ujung utara itu yang bagus cuma di tengah, Mbah. Cuma di Wonosalam dan Tukum, itu saja. Lho anjen sing enak-enak di tengah kok ya. Kan iku ya apa sih? Ya nek pas ujung kan sikilmu karo ndasmu ya gak enak ya. Sing enak sing di tengah lah ngono ya. Kan iku ya lalian kan iku. Oke, tapi itulah gunanya manusia itu harus punya tadbir. Tadbir itu artinya pengelolaan, pengurusan. Berarti kudu ono sing ngurus, berarti masyarakat kudu duwe musyawarah. Perwakilan musyawarah desa atau apa seperti yang beliau pimpin itu semuanya kan semua masalah yang dikeluhkan rakyat bisa ditampung, kemudian nang diki jurusan iki diomongno nang bupati, nang kepala dinas atau apa kan gitu. Kan semua jelas urusannya. Itu namanya bernegara. Nek zaman Mojopahit biyen gurung ono negara gitu ya. Jadi mungkin struktur pengelolaannya masih berbeda. Kan saiki nek urusan keamanan ono Kapolsek. Ya nek urusan musuh dari luar ada dan ramil gitu ya. Dalan rusak ya Pak Camat Pak Lurah bisa menghimpun rakyat kudu duwe perwakilan. Kan ada perwakilan desa ono toh? Musyawarah. Iya, itu kemukakan terus mereka secara resmi maupun dialogis menempuh itu supaya ada perbaikan kan. Jadi gampang kok. Itu yang namanya bernegara. Nah, tapi aku paham karena yang siap bernegara itu tidak banyak. Pemerintah pusat sendiri tidak siap bernegara. Gitu ya. Nek wong desa nek cara Jawa iku ana desa mawa cara. Terus negara mawa tata. Nah, negara mawa tata niki durung dadi. Mulane ana sambu, ana kanjuruan gitu. Iki tuh sambul rek. Iki wis aras-arasan ngomong sambu wis gak taek-taekan gitu. Gitu ya. Jadi buktinya negara lenata kaya ngono kok iso lho. Kok iso lho terjadi kasus sambu itu kan di bagian dukur pisan ya. Nek bagian nisor-nisor ngene gak ono masalah. Masalahnya bisa langsung sama rakyat, tapi nek dukur itu gak ketara ya, Mas. Nyolong piro, setor piro, disetorno sapa dibagi nang sapa, sing melok ngisep sapa. Sak piturute itu ndak ketara, Mas. Makanya kita itu harus bisa bernegara. Nek awakmu duwe cita-cita dukur, berarti nomor satu adalah bagaimana bernegara. Nek beragama mungkin luwih simpel, sing penting kon taat syariat Islam ngono ya, akhlakul karimah ngono. Tapi nek bernegara itu ono otoritasnya, ono bagian-bagian hak dan kewajibannya ngono ya. Nah, kita diwuruki londo karo Eropa Amerika itu kan hanya peka terhadap hak tapi tidak peka terhadap kewajiban. Jadi kalau Anda sudah menjalankan kewajiban kait duwe hak, jelas ya. Awakmu dadi anake bapak karo ibu, nek awakmu wis ngabekti nang bapak ibumu, maka kowe duwe hak untuk disantuni oleh bapak ibumu, betul tak? Anek kon nuwakal gak melok ngewangi nyapu nek isuk gak melok apa-apa, kon nuwakal mbelak-mbelak ae terus mari kon njaluk tuku klambi ya bapakmu rotok muring-muring dapurmu itu kan. Itu ya, jadi mari kalau rakyat itu seharusnya memang menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Dan pemerintah jangan hanya nek pemerintah itu wis memenuhi kewajiban kepada rakyatnya, maka baru pemerintah boleh mengatur-ngatur rakyatnya. Cetha ya logikane ngono ya. Nah, seringkali oleh ngatur gak karu-karuan, nemene oleh ngidek termasuk keuangan, pajak dan seterusnya, tapi kewajiban mereka sendiri tidak mereka jalankan. Nanti tahun depan bulan ketiga sampai keempat mungkin yang ngurusi keuangan Indonesia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak bisa utang lagi, sudah tidak bisa bayar cicilan, kadang utang meneh wis gak iso. Nomor siji wis gak wayahe kono wis kakean utang, gak iso utang meneh. Nomor loro anjen sing ngutangi wis gak duwe dhuwit. Saiki sing bagian ngutangi awakmu Indonesia iku saiki wis bangkrut juga gitu ya. Jadi ini akan ada krisis yang agak serius. Nah, saya
datang ke Wonosalam untuk ngelino mulai saiki Anda harus berpikir kedaulatan pangan. Anda harus mandiri, harus swadaya pangan dibangun sejak sekarang. Itu mbuh pertanian, mbuh buah-buahan dirupakno jadi makanan pokok dan sebagainya. Pokoknya mulai hari ini seluruh Wonosalam harus berpikir untuk swadaya pangan. Sebab yang paling parah nanti kalau ada krisis pangan. Kalau hanya krisis keuangan, rakyat Indonesia masih megek. Tapi nek krisis mangan kan duwe dhuwit gak ono beras kate lapor kon. Akhirnya ngerakoti dengkulmu dhewe ngono ya. Jadi kalau krisis pangan itu sangat bahaya. Jadi Wonosalam ini punya potensi untuk swasembada pangan. Upamane gak bisa ditanduri pari, ya saiki oleh dodolan coklat, dodolan kopi, dodolan duren niku dirupakno pari kan iso, dirupakno beras kan iso gitu ya. Jadi pokoknya sudah mulai berpikir mengenai swadaya pangan karena ini ke depan setahun 2 tahun ke depan itu kita akan mengalami keprihatinan yang serius dibanding 98, 2008 dan seterusnya. Jadi ono krisis yang dipacu satu oleh COVID-19 2 tahun lebih, nomor 2 oleh perang Rusia Ukraina, nomor 3 oleh kasus-kasus dalam negeri dari Sambo sampai Kanjuruhan sampai Kapolda Jatim macam kok akeh Gusti Allah kok ngetokno macam-macam insyaallah gitu ya. Pokoke maling-maling muga-muga akeh sing ketara ngono ya. Nek kamu gak maling tenang aja, kamu gak melok maling kok. Gitu ya. Alhamdulillah dimalingi gak maling gitu ya. Kun madluman wala takun doliman. Saiki nek aku takon, kon seneng di ngampleng wong atau di kampleng wong? Nek mikir nasib di hadapan Allah ya. Milih dikon ngaplok wong apa dikaplok wong? Atau bahasa ini, milih ndi dadi wong zalim apa dadi wong sing didolimi? Milih ndi? Milih ndi? Ngene. Didolimi bener. Milih ndi kon mitnah wong ta difitnah wong? Difitnah, karena urusan kita adalah dengan keselamatan kita di depan Allah ya. Saenak-enak wong mau mitnah, cik lu enak wong sing difitnah gitu ya. Sak sengsara-sengsarane wong sing difitnah, cik luweh sengsara wong sing mitnah. Karena kita pakai hukum akal sehat, hukum sunatullah dan syariat Allah ngono ya. Oke, saiki kita mulai bersama-sama. Sekali lagi, nek seneng-seneng nek nyanyi-nyanyi joget ya oleh kok Pak. Wis ana polisi kok repot kon joget. Sampeyan kan ana sing joget Pak, sampeyan delok sing jendit bokonge ta ngono ya sampeyan. Pokoke nek sing jendit sing bagian-bagian kuno-kuno gak oleh. Ya. Joget itu baik untuk olahraga, gitu. Untuk bebrayan, untuk silaturahmi, seneng-seneng ndak apa. Tapi nomor 1 isine sing mengantarkan kita joget misal lagu ya. Lagune kudu ana hubungannya karo Gusti Allah, kudu ana hubungannya karo Kanjeng Nabi gitu. Dengan akhlak dan akidah. Semua lagu-lagu Kiai Kanjeng meskipun dangdut itu semua religius, semua terkait, semua ilahiyah lah gampangane ngono ya. Jadi seneng-seneng gak apa-apa kok tak ladeni seneng-seneng ngono ya. Oke. Tapi kita juga harus khusyuk. Jadi temenan iki kan sing gak temenan. Kan sing oleh niat elek ndek kene ya. Niatnya apik kabeh, tulus kabeh insyaallah uripmu digampangno. Nanti kalau ada krisis Wonosalam ndak ikut krisis. Kate lagu pop ta lagu selawat ta qasidah ta apa ngono milih apa rek? Selawat ya. Apa sebabnya kok selawatan? Mbak, apa selawatan gunane apa kok selawatan iki? Ayo sampean jawab. Gunane apa kok selawatan? Selawat untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Oke, betul. Apa kok menyatakan cinta nang Rasulullah? Ono perlu apa kok menyatakan cinta nang Kanjeng Nabi? Ada perlu ya mengharapkan syafaat. Oke. Iki wis dadi pengetahuan umum ya. Syafaat itu ya apa sih? Pertolongan. Pertolongan. Kudune awakmu tidak tertolong nasibmu di hadapan Allah, mergo selawatan iso ditolong ngono ya. Ngono ya. Coba gitu ya. Jadi kita selawatan itu karena kita nunut Kanjeng Nabi cek iso tetep diterima Gusti Allah. Nggih. Dengan selawatan ngono saiki aku takon. Saiki awakmu lak wis syahadat kabeh ya? Nggih. Jadi Mas Helmi tolong dicatat ada syahadat
akdiyah, ada syahadat muamalah. Akdiyah. Nek syahadat kepada Allah atau syahadat ubudiyah. Syahadat kepada Allah, mulai syahadat yang Allah loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Awakmu ngakoni Gusti Allah ngono to? Awakmu gak duwe kepentingan untuk diakoni Gusti Allah. Nek kon dhewe njaluk diakoni ta gak? Karo Gusti Allah. Butuh ta gak? Jadi awakmu syahadat nang Gusti Allah iku, ngakoni Gusti Allah iku kebutuhane Allah ta kebutuhanmu? Gusti Allah butuh ta gak kon syahadat? Gusti Allah butuh ta gak kon salat? Kanjeng Nabi butuh ta gak kon sholawat? Kanjeng Nabi kan sudah pasti dijamin masuk surga. Nek aku karo dapurmu gurung mesti ya. Jadi sing butuh nek sholawat sing butuh Kanjeng Nabi ta awake dhewe. Demikian juga kita bersyahadat mengakui Allah itu kebutuhan kita adalah supaya Allah juga mengakui kita. Nah, awakmu berbuat baik diakoni karo Gusti Allah sehingga dijabahi gitu, dikai ganjaran, dibalas api itu ya. Jadi kita butuh pengakuan dari Allah, bukan hanya kita yang butuh mengakui Allah, tapi Allah kita juga butuh supaya Allah mengakui kita ngono ya. Saya kesuguhane semua macam-macam iki. Sampai silitku macam-macam ya. Ono sing kandel, ono sing tipis, ono sing suyingitan di jero sebenarnya. Salahe wono salam ya. Sembarang ono, jare iku mang sembarang ono ya. Jajal sebutan 5 buah di sini. Wah. Durian, salak, manggis. Terus alpukat, mangga. Apik-apik kabeh, top-top kabeh. Pisang. Sing gak top. Rambutan. Sing gak tapek top. Rambutan ya top rek. Sing gak top iku gembili. Cipluan, Pak. Cipluan. Cipluan panganane ula. Aku seneng nek awakmu cik ero cipluan iku aku optimis. Nek arek cik ero cipluan itu berarti arek masih punya kedekatan dengan alam ya ta Kak. Nek arek kutha karo cipluan. Wong nek arek kutha iku mulane aku takon Wonosalam kate terus dadi desa kene tak kate dadi kutha. Desa ya. Yang penting dekat dengan alam, dekat dengan Tuhan ngono ya. Dan cara hidupnya juga mawa cara ngono. Nek wong arek kutha iku wedhus e gak ero. Ruwe wedhus di handphone gambar gitu. Dadi ambu, kon ro bedane ambune taek wedhus karo taek lentung. Titik. Ro bedane kan. Tahu ngambu? Nggih. Lah iya, ro bedane nek arek kutha gak ro. Mereka itu tidak kenal alam, gitu kan. Kon harusnya nek Jawa itu kan ambu itu ada berapa macam. Nek awak wong desa akan tahu semua itu. Nek wong Amerika mek situk bad smell. Situk tok Arab yang ngono bau busuk gitu tok. Tapi nek Jawa badeg, bajin. Apa sih ayo? Banger. Apek, banger, apa meneh ayo? Badek. Yeah. Lebus. Sangit, tengi. Sangit, tengi, ya. Perengus, apa meneh? Aku seneng nek arek-arek jek ro iku, aku seneng. Berarti Anda masih orang Jawa, masih orang Indonesia asli. Nek awakmu kuliah di Amerika niku wis gak ro iku pisan, wis gak ro badeg, gak ro lebus. Lebus ki klambimu lho lebus. Awakmu bareng lebus. Tengi, sangit, apa meneh rek? Banger, nek pesing, nek banger iku apa? Peceren utawa nek bahasa dalam syariat Islam banger itu adalah ma'un ghairu mustakmal, air yang tidak digunakan, akhirnya meneng banger gitu ya. Kemudian akeh rek. Jadi Jawa itu lebih kaya daripada Arab, apalagi Amerika dan Eropa. Jadi wong Jawa keperluannya terhadap Islam itu untuk njangkepi kawruhmu. Jadi wong Jawa wis seru kedian. Sebelum Islam datang wong Jawa wis seru. Misalnya Rasulullah
mengantarkan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wong Jawa wis seru ta gurung? Sadurunge ana Islam wong Jawa wis seru. Apa rek? Becik ketitik kalau ketara ngunduh waing pakarti. Wis seru wong Jawa ket buyen. Sadurunge ana Islam lho. Makanya wong Jawa itu sing paling jodoh karo Islam itu wong Jawa. Wong Jawa wis ket biyen niku. Jadi Anda apa wong Jawa tak dudu iki? Masih Jombang tak Jawa sih. Masih Wonosalam tak Jawa sih. Kecuali sing nang Jakarta. Diluk setengah tahun mulai rene terus berdidi. Terus lapor nek Monas iku aku di Jakarta ket Monas ini sampai Monas ini. Oleh lapor. Gitu ya. Jadi saya senang kalau Anda tetap orang desa karena desa itu sudah berabad-abad mawa cara. Tapi kalau negara itu kait 70 tahun gurung iso mawa tata. Mulane jaga karu-karuan Jakarta iki. Dan ini akan tidak karu-karuan lagi. Akan ada hal-hal yang membuat Indonesia tidak karu-karuan ya. Makanya nanti kita akan punya presiden baru yang akan jadi boneka baru. Dari penguasa di daerah utara maupun daerah timur ya. Penguasa di luar Indonesia ya. Jadi RRC sekarang carinya boneka baru. Soalnya sing boneka sing saiki wis gak kena di apa? Wis kempes wis. Amerika tidak menerima dia juga di Washington gitu ya. Jadi iki ndolek boneka anyar royokan antara Amerika sama Cina RRC gitu ya. Tahun 2024 nanti gitu ya. Jadi awakmu ojo nemen-nemen oleh menyapres ya. Kon roh sopo? Kalau ada capres misalnya telu, kon roh riwayat hidupnya. Mungkin gak rakyat mengetahui bagaimana orang itu kualitasnya. Lah gak roh sih. Dia apa-apano kon gak roh lah. Mulane kon iku ojo arek nemen-nemen oleh gelut gara-gara capres CC ngono ya. Jan sebab kon yo gak roh kok. Kon Jokowi yo gak paham, Bung Karno kon yo gak paham. Bung Karno bojone piro? Anu sing paham. Pak Harto anake sapa? Kon yo gak ero kok. Sing anake Keraton Jogja iku Pak Harto ta Bung Karno? Kon yo gak ero, gitu. Sing adikne Pak Harto iku Sudikatmono apa Prabu Sutejo kon yo gak ero. Iya gak ero kabeh kok. Mulane aja adik pedita-pediti milih-milih sapa-sapa. Wong kon milih bojo kadang keliru kok. Ayo. Ngono dadi tolong jangan pokoknya awakmu kerja keras total untuk Wonosalam ngono ya Rek ya. Untuk desamu masing-masing. Perkara Indonesia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wis kono aku itu di luar kekuasaan Anda, di luar kekuasaan saya. Aku gak ngurusi Indonesia, aku ngurusi sapa sing tak temoni. Nek aku nang Wonosalam, aku melok nyurung Wonosalam. Nek aku nang Mojowarno nyurung Mojowarno lak ngono. Nek aku misalnya kepethuk presiden sing saiki tak jak husnul khotimah, dia takon apa husnul khotimah iku? Mesti ngono. Ngopo niku? Husnul khotimah iku anu kewan sing asli teko sak piturute lah ngono ya. Jadi kanca-kanca sekalian, Anda harus punya skala prioritas. Sing sangat penting urusono, sing rodok penting ya diurusi tapi ya rodok ojo nemen-nemen. Nek sing ojo perlu diurusi gak usah diurusi. Nah, rumusnya itu adalah kemampuanmu untuk mengurusi hal itu. Nomor 2, sesuatu yang di luar kuasamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dadi nek kira-kira nek awakmu takoni lho awakmu kok tidak punya integritas kenegaraan. Kamu kok ndak ngurusi putra, kok enggak ikut pemilu. Lho kula niku mboten ngertos sing kajeng kula pilih niku sinten. Wong niku kula mboten milih dhewe. Sampeyan niku dipilihaken kali Golkar karo PKB karo Nasdem lak ngoten teh. Awakmu milih dhewe tau ta gak? Lah gak tahu sih. Lah iya, jare demokrasi. Kudu lah milih dhewe sih. Setiap orang berdaulat untuk memilih presidennya, gitu kan. Nah, tidak pernah terjadi itu di Indonesia dipilih no. Nah, carane milih parpol itu adalah nyang-nyangan, transaksi, badi piro, menguntungkan apa tidak ngono sih. Lah wong ana salam lapong kon gak melok badi kok. Wong salam berdoa saja kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
Watu unjul mulka mantasa, watu uji mantasa, watu dilu mantasa, biadikal khair ini ya. Pokoknya nyurung donga ae. Tapi awakmu milih camat kudu bener, milih lurah kudu bener. Ngono ya, aja salah itu di lingkup kekuasaanmu itu gitu, kedaulatanmu gitu. Nek presiden kan gak ero gak. Anies iku sapa kan ya gak ero. Aku takon Anies iku wong Islam ta wong Arab? Aku takon. Iku kan bingung kok. Sing nemen ndek Anies iku Arabe ta Islame? Arab. Ayo kan gak ero datane kok kon. Jadi kita itu tidak pernah lengkap informasi yang kita terima itu. Jadi nek kate ndolek temen kapan-kapan nek makian takon aku mengenai suatu hal ya. Karena LLL aku rada riset lebih banyak daripada Anda ngono ya. Oke, saiki aku njaluk sik sak lagu sik ayo bareng-bareng apa sing bareng-bareng. Sing Wonosalam kan. Sing oleh njaluk wong Wonosalam. Kan njaluk lagu apa? Sing kon iso melok nyanyi. Rampak Osing. Hah? Hasbunallah. Arek-arek gak ero Rampak Osing iku. Rampak Osing arek maknyah tok iku. Apa? Hilir-hilir. Apa Dik? Nah, enggak lagu apa mau sampean? Baik ngono. Sampean. Apa lagune apa? Bang Wetan mawon, Mbah. Asli Monokerto ya? Kok ero kon Bang Wetan? Kandhane sapa kon? Bambang Wetan itu biasanya yang membawakan Mbak Novia. Mbak Novia tidak bisa hadir malam ini gitu ya. Berarti awakmu sing pang wis terakhir awakmu ya. Serenge ngene muncul ngono ya awakmu ya. Nggih. Temen. Nggih. Oke, sik. Oke, kita hibur satu lagu, setelah itu kita bergeser ke 3 kelompok tadi ya. Oke. Ayo, Mbak Nia, Mbak Yuli diwangi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bas masuk, yuk. Bambang Wetan itu bukan bagian dari khasanah tembang-tembang Jawa abad berapapun. Ini yang bikin adalah taman siswa, ya, yang juga tidak diakui di Indonesia. Artinya taman siswa ini gak digawe, teorine kebijaksanaane Ki Hajar Dewantara gak digawe. Tutwuri handarane gak ana, ing Karsa Sung Tulodo gak ana, ing Madya Mangun Karsa gak dilakoni. Nah, lagu ini termasuk lagu yang dibawa oleh Kiai Kanjeng. Yang bikin adalah gurunya Mas Jijit drummer itu ya. Jadi nek awakmu nang wong Jawa-Jawa liyane di kalangan kesenian Jawa ndak ada ini. Itu sama dengan Maiyah. Makanya tadi saya tanya tentang syahadat ya. Awakmu syahadat nang Gusti Allah mergo awakmu ya butuh diakoni Gusti Allah. Nek awakmu gak diakoni kan kok sambat kaya apa gak dijawab lak ngono sena. Kita itu butuh diakui oleh Allah. Kalau kita berbuat baik kita butuh diakui oleh Allah. Tanggung jawabnya kalau kita berbuat buruk kita juga harus mau menerima resiko dari Allah. Nah, itu namanya syahadat akdiyah atau syahadat vertikal. Nah, ada syahadat muamalah, syahadat di antara kita. Jadi kayak Maiyah iki rek. Maiyah iki gak diakoni sapa-sapa. Indonesia ya ojo meneh kok ngergani. Roh gak. Maiyahan di mana-mana itu rata-rata 90% dengan kaum Nahdliyin. Tapi jangan lupa secara resmi NU itu tidak mengakui adanya Maiyah, betul enggak? Juga Muhammadiyah. Tapi Maiyah itu gak ono. Untuk Muhammadiyah Maiyah itu tidak ada dan tidak diakui, jangankan diapresiasi atau dihargai. Dikenal aja tidak gitu ya. Jadi demikian juga saya, aku gak diakoni sapa-sapa. Masih ku salahku dhewe ya.
Jadi kemarin tuh di Pekanbaru ada pertemuan para alim ulama se-Indonesia dengan pimpinan-pimpinan parpol ormas-ormas Islam. Gitu ya. Di situ enggak ada saya, mergo aku gak diakoni. Saya bukan tokoh nasional, saya bukan tokoh umat Islam. Gitu ya. Tapi aku gak padhaen mergo sing aku butuh diakoni mek Allah. Nek gak diakoni Allah sing aku ndasku ngeluh karo stres ya. Tapi nek sing gak ngakoni menungso gak masalah. Jadi saya melakukan apapun tidak diakui oleh Indonesia. Aku ngejak Pak Harto mudhun gak diakoni. Aku ngunggahno Gus Dur gak diakoni. Aku nampung Gus Dur waktu di impeachment oleh Pak Amin Rais, aku juga gak diakoni. Sejarah Indonesia tidak mengakui adanya saya. Wis gak apa-apa aku. Cuman ojo sampai Gusti Allah gak ngakoni aku, ojo sampai malaikat gak ngakoni onoku, perjuanganku, ojo sampai Kanjeng Nabi tidak azizun alaihi ma anitum, tidak sampai Kanjeng Nabi cuek kepada nasib saya kan itu. Kalau sesama orang Indonesia, negarane, ormase, parpole, aku gak dianggap ono gak masalah. Bismillah wis. Tak ikhlasno. Sing ngakoni aku mek dapurmu iki. Sing gak jelas. Ya mek sing teko makian ngene-ngene gitu iku sing. Mulane aku seneng makian mergo lumayan aku diakoni masih mek mbae tok gitu ya. Dan aku gak gelem aku diakoni sebagai ustad, wong anjene aku gak gelem disuruh ustad. Aku gak diakoni sebagai kiai, aku gak gelem diceluk kiai. Apa meneh Habib, Syarif atau Sayyid, aku gak gelem diceluk gitu ya. Aku nggawe kitab tadabbur Quran dengan Cak Fuad ya, dan sudah terbit. Itu pun saya tetap tidak diakui sebagai mufasir atau mutadabbir gitu. Aku gak masalah. Sing aku butuh iku diakoni Allah karo Kanjeng Nabi. Nek aku iku sebabnya aku ngakoni Allah. Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaita ya qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah. Ketika kita menyebut-nyebut namanya, Allah ngrungokno mari ngono ngakoni. Iya rek, iya wahai hambaku, akulah Allahmu kan gitu kan. Akulah Allahmu. Berarti Allah ngakoni awake dhewe ndonga mang gitu. Jadi pokoknya kita ini ngakoni Allah terus-menerus. Bahkan ketika ngelihat alam dan manusia itu kita langsung dibalekno nang Gusti Allah toh. Semua kembali ke Allah, kepada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa dan seterusnya gitu ya. Karena kita butuh diakoni, nek gak diakoni karo Gusti Allah bongko aku lak ngono ya. Nek gak diakoni Indonesia wis gak apa-apa wis tak kuat-kuatno wis tak lilak-lilakno gak masalah wis ya. Dadi aku meneh ya gak ditakoni ijazah SD ki palsu taga. Ijazah SMP ki palsu gak ditakoni wong anjene aku ana urusan karo iku to. Dan wis tak wek-wek. Ijazah SMP ku wis tak obong. Ijazah SD ku jek ono titik, jek ono SD ku di Bakalan Kecamatan Sumbito karo di Gontor Kecamatan Jetis. Itu ijazah SD saya dari Jetis Ponorogo itu. Cik ono saiki lumayan. Dadi suatu hari ono sing nggugat aku ijazah palsu. Tak dudurno iki aku ijazah SD rek lumayan kan iki. Nek SMA wong lulus-lulusan. Saya juga tidak mengakui kelulusan saya di SMA, mergo aku dilulusno teko SMA aku cek gak ganggu sekolahan setahun meneh ngono lho. Timbane guru-guru repot kabeh cek ono aku mending aku dilulusno. Jadi saya tuh lulus atas alasan security, atas alasan keamanan dan kenyamanan sekolahan itu. Dan aku berontak terus, tak buantah terus guru sampai dikeploki oleh murid-murid tak buantah terus. Macam-macam peristiwane. Wong di SD tak uyui bareng gurune. Salahin kayak aturan gak jangkep. Aku teko telat dipares ndukure bangku, wis ngono tok. Berdiri di atas bangku. Kan seharusnya setiap pasal hukum itu harus ada kelengkapannya gitu. Jadi gak mikir bahwa nek ngadeng di kono kudu nguyuh ya apa. Gak diatur oleh aturan. Akhirnya aku nguyuh ngono ae. Babah wong gak ono aturane kok. Mulane nek gawe aturan iki nek gawe negara iku sing bener. Iya. Misalnya ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Lu buwendino pemerintah gak nyenengno belas ya. Nek soal iku sambrek Pak ya. Sambrek. Itu pasal yang algoritma maknawinya bukan pasal hukum, itu pasal moral.
itu akhlak, itu bukan fikih gitu. Nek misalnya ini Sambo mengatakan soalnya ajudan saya itu melukai atau meremehkan martabat dan muruah wibawa keluarga saya gitu kan. Itu bahasa moral, bahasa budaya, bukan bahasa hukum. Nek bahasa hukum iku bojoku apa? Bojoku ada diambung karo arek iki, yaitu bahasa hukum. Didekep tukang mburi. Dipeksa dikon muda misalnya gitu ya. Itu hukum. Dipeksa sampai akhirnya ditodong pistol untuk cek bojoku gelem muda. Itu bahasa hukum. Nek bahasa misalnya melecehkan martabat itu bahasa budaya, bahasa akhlak, bukan bahasa hukum. Nah, teman-teman harus tahu bedanya levelnya, ini hukum, ini akhlak, ini takwa. Nek Ma'iyah jelas. Hukum, fikih ya. Akhlak, takwa, ndukur dhewe takwa. Menir ya, oke. Nah, sekarang saya minta Mas Helmi untuk mengatur PR kepada 3 kelompok. Sudah ada namanya, Mbak? 3 kelompok tadi. Mbak, apa? Nama-nama sudah ada ya? Nama-nama. Kelompok pertama apa, kelompok kedua apa, wis pokoknya sekedar dikasih nama gitu aja. Nama buah. Cipluan. Oke, gak masalah Cipluan. Dua ini apa? Kelompok pertama Cipluan, kelompok kedua Duren. wah, Cipluan musuh duren. Ketiga? Kelompok 3 apa? Kopi, Mbak. Kopi, oke ya. Ya kalau kerumusan kopi nih. Oke, tapi pokoknya ini untuk inisial aja, untuk nandani, untuk tenger gitu ya, tenger ya. Oke, sekarang Mas Helmi, saya piswakan. Baik, teman-teman semua, sudah ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Cipluan, kemudian kelompok Duren, dan yang ketiga kelompok Kopi. Nah, teman-teman, setiap kelompok ini nanti ada 3 pertanyaan, yang masing-masing kelompok menjawab ketiga pertanyaan itu, nanti didiskusikan kurang lebih 20-30 menit, nanti setelah itu kembali untuk presentasi. Gitu ya. Oke, sekarang bisa dicatat pertanyaan yang akan saya bacakan. Bisa dicatat di handphone atau di kertas, monggo. Ada 3 grup, ya. 3 kelompok tadi. 1 kelompok 3 orang. Yang 2 di sini. Ya, oke. Ya. Mbaknya turun, Mbak. Oh, ya. Ya, enggak punya grup, kasih tepuk tangan untuk Mbak lain. Baik, sudah siap untuk mencatat ya. Teman-teman yang lain juga bisa ikut menyimak 3 pertanyaan untuk 3 kelompok pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, kalau memakai pandangan Jawa, gemah ripah loh jinawe, yang merupakan rahmat Allah kepada umat manusia di bumi, berupa alam, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya. Di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, ya, di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, Wonosalam ini urutan keberapa? Iya. Wonosalam urutan keberapa dalam konteks tadi itu menurut pandangan Jawa, gemah ripah loh jinawe yang merupakan rahmat Allah kepada umat manusia di muka bumi berupa alam, tumbuhan, sungai, dan lain sebagainya. Nah, Wonosalam ini di antara 21 kecamatan di Jombang menempati urutan keberapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau memakai sistem angka di sekolah, maksudnya itu sistem ngasih nilai dari 1 sampai 10 ya.
kalau memakai sistem angka di sekolahan, rasa syukur masyarakat Wonosalam dalam membarokahkan rahmat Allah itu, seperti tadi di awal sudah disampaikan Mbah Nun mengenai salam, itu nilainya berapa Wonosalam ini? Ya, berapa nilainya dalam membarokahkan rahmat Allah yang tadi semua sudah disebutkan sama dua teman kita tadi itu. Kemudian yang ketiga, sebagai patriot Wonosalam, apa cita-cita Anda tentang Wonosalam ke depan? Ya. Sebagai patriot Wonosalam, apa cita-cita Anda tentang Wonosalam ke depan? Oke, 3 pertanyaan yang teman-teman bisa diskusikan, rembuk bareng. Silakan mencari tempat masing-masing, kurang lebih 20 sampai 30 menit nanti ke depan juru bicaranya atau siapapun di antaranya atau mungkin semuanya juga bisa menyampaikan hasil diskusinya. Makatan cukup jelas deh. Terima kasih. Monggo sampun. Baik. Tadi grup keluar dulu Mas Helmi, turun. Mbak, turun dulu diskusi ya. Nanti 30 menit sampaikan ke sini ya. Ya baik, saya memperkenalkan dulu tamu-tamu yang hadir hari ini. Canun, ini tamu-tamu yang hadir. Ada Bapak Kepala Bakesbang ya Pak ya. Mewakili Bupati, tepuk tangan untuk beliau ya, mewakili Bupati. Di belakangnya Bapak dan mewakili Bupati. Belakangnya Bapak Danang, Kepala Bapeda. Bapeda ini yang merencanakan pembangunan daerah. Tadi sudah ada protes Pak Danang, lampunya gelap, apa tadi Mbak? Jalannya rusak, itu Pak Danang. Nah ini Pak Danang, maju Pak Danang. Ya. Monggo Pak Danang. Pak Danang bagian, monggo biar jawab nanti ya. Oke. Terus Pak Imron ini bagian keuangan, wis pas toh ya? Nah, keuangan Pemda ini ya. Iya, jadi ngumpul semua ini di sini, bagian perencanaan bangunan Jombang. Jadi nanti bisa itu. Terus di sebelah kiri Pak Lurah Wonosalam, Pak Muki, Lurah Wonosalam nggih. Desa Wonosalam. Pak Wonokerto nggih. Terus Panglungan, Pak Lurah Panglungan. Ini Pak Lurah Galeng Dawa, jangan Pak Lurah Jarak, jangan Sambirejo. Nah, lengkap ini jangan kepala desa semua ngumpul. Ini Kapolsek dan Ramil. Terus ada dari Bakesbang apa? Jangan dari kecamatan nih, manggil Pak Camat nih. Oke, gitu ya. Terus sebelah kanan lagi ada Ustadz Ghazali. Ini pimpinan pesantren Bumi Al-Quran Wonosalam. Tepuk tangan untuk Ghazali ya. Ini Bumi Al-Quran Wonosalam, santrinya alhamdulillah banyak. Sebelah kirinya Gus Amin. Gus Amin ini pendekar, jadi kiai di Ngoro, tapi santrinya semua diajak bekerja. Punya kambingnya sangat banyak, punya pertanian sangat banyak, karena memang pertaniannya semua santrinya diajak bekerja. Dia merintis bagaimana santri itu mandiri gitu ya. Sinten yang dereng dikenalkan? Ngapunten? DPRD Jombang, ngapunten Bapak, ngapunten. Oh Pak Tohari ya Allah, Pak Tohari Mojowarno nggih Pak? Nggih Pak Tohari Mojowarno ya. Jadi matur nuwun. Jadi semua lengkap di sini, mewakili nanti. Ada teman dari Polres juga hadir insya Allah, dan ini saya kira monggo Bandung diteruskan ini tadi dialognya. Oke, saya tanya kepada Kiai Kanjeng, tim dramatik reading siap. Oke, silakan maju ke depan, diatur blockingnya. Jadi aku kira nek diundang nang dinti, aku gak duwe rencana untuk ngekei tausiah, untuk ngekei ceramah, untuk ngekei pengajian. Aku rene iki cek aku kenal awakmu, cek aku roh uripmu. Makanya saya melakukan riset kecil-kecilan, sak iso-isone, sak tutuk-tutuke. Artinya saya kesini untuk ikut mencintai Wonosalam, ikut mencintai penduduk Wonosalam. Maka saya ikut berpikir, ikut bercita-cita, ikut ndelok-ndelok. Saya menerapkan kesolehan. Kesolehan itu apa, Rek?
Tolong mikrofonnya Cek Zaki jawab. Kesolehan itu apa? Wonosalam yang soleh itu artinya apa? Manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu adalah ketika ada sesuatu yang belum baik maka diperbaiki. Ketika ada yang tidak seimbang maka diseimbangkan. Oke, jadi kesolehan adalah naluri dan kesadaran serta perbuatan untuk memperbaiki sesuatu. Nek bedah ditambal, ditondomi gitu ya. Nek luweh dikurangi, nek kurang ditambahi. Jadi pokoknya kesolehan adalah naluri muslim untuk memperbaiki segala keadaan. Apa itu dalan raya, apa itu kelakuannya, apa kondisi keluarganya. Yang namanya soleh adalah orang yang selalu siap memperbaiki keadaan. Ngono ya, bukan kamek baik, nek baik itu khair. Baik itu khair. Kalau kebaikan yang menjadi pasal hukum namanya ma'ruf. Ngono ya. Ada bedanya khair. Birrun itu kebaikan yang sangat khusus yang menyangkut puncak-puncak ibadah mahdhah. Tapi kalau khair itu kan kebaikan yang dianjurkan, bukan dipasalkan. Kalau kebaikan atau kebenaran yang dijadikan pasal hukum namanya ma'ruf. Makanya treatmentnya atau perilakunya dengan amar atau perintah atau kuasa. Tapi kalau khair itu hanya dianjurkan, direkomendasikan. Ada masalah yang datangnya dari diri kita sendiri, entah karena malas, entah karena berbuat buruk, atau tidak benar berpikirnya, atau tidak suci hatinya. Ada masalah yang ditimbulkan oleh orang lain kepada kita, ada masalah yang ditimbulkan oleh kebersamaan kita di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Bahkan ada masalah yang menimpa kita yang disebabkan oleh dunia global atau internasional. Dan itu sekarang kita akan mengalami semuanya itu. Dan kalau dihitung secara keseluruhan, kita betul-betul membutuhkan keajaiban Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, mudah-mudahan Allah sayang sama Anda, dan dengan Anda bersolawat, maka Kanjeng Nabi ikut tidak tega kepada keadaan Anda. Kanjeng Nabi kan sifatnya azizun alaihi ma'anitum, harithun alaikum bil mu'min raufur rahim. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak tega nek ndelok kowe sengsara. Ora tega nek kowe sedih, ora tega nek kowe terpuruk gitu ya. Jadi kita selawatan agar supaya mendapat balasan syafaat dari Rasulullah, supaya Rasulullah juga ikut mendoakan kepada Allah agar keadaan kita bisa keluar dari keterpurukan dan kesulitan. Nah, Indonesia akan mengalami kesulitan yang agak ekstra dibanding tahun 1998, dibanding 2008, bahkan mungkin dibanding 1965 zaman dulu ya. Maka saya kira kita tidak punya cara lain kecuali mohon kepada Allah. Jadi saya mohon, apakah kumpulan pemuda di Wonosalam 9 desa atau para ulama kiai di sini juga sering-sering mengadakan wiritan bersama, tawasulan kayak tahlilan atau apapun yang sifatnya atau yang tujuannya adalah memohon, mengemis kepada Allah agar kita dihindarkan dari efek-efek kezaliman yang terjadi di negara kita maupun di dunia internasional ini ya. Mudah-mudahan Wonosalam dipagari oleh para malaikat. Termasuk Jombang keseluruhan, karena ini Mojo Kembang ya, Mojo Kembang ini. Jadi ini dudu Mojokerto, dudu Mojolegi, tapi Mojo Kembang. Jadi kembang itu berarti, kembang itu adalah sebelum ada buah. Mudah-mudahan dari Wonosalam ini muncul bunga-bunga masa depan, kembang-kembang masa depan, sehingga sesungguhnya kalau mau ngomong politik dan antropologi politik ya, Indonesia ini betul-betul harus belajar kepada Jombang, karena kalau ngelihat presiden-presidennya, termasuk Gus Dur, termasuk Jokowi, siapapun, sebenarnya asal-usulnya dulu adalah antropologi dan dinamika yang terjadi di Jombang sebelum kemerdekaan. Jadi sebenarnya saya tidak ngarang kalau mengatakan Indonesia itu nek gelem bercermin kepada Jombang, insya Allah akan menemukan jalannya lebih tepat, jalannya lebih lapang ke masa depan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekarang kita lantunkan bersama-sama lagi satu nomor yang sifatnya lebih khusyuk, apa ya? Kemudian 3 kelompok tadi akan menjawab pertanyaan untuk menjadi muatan informasi dan ilmu pada malam hari ini. Aku njaluk konco-konco apa kira
Sohibu Baiti. Sohibu Baiti iso nyetel ora, soalnya kalau live kita tidak tanggung. Kalau kita bisa tidak tanggung, artinya saya tidak punya kemampuan untuk itu. Yang kita mungkin siap adalah hasbunallah ya. Semoga semua dicukupi oleh Allah. Kue kekurangan dicukupi, kue keluhan dikurangi gitu ya. Pokoknya apa sing isih bolong ditambal karo malaikat ngono ya. Jadi ini hidupmu pribadi, hidupmu keluarga, hidupmu masyarakat, Wonosalam, Jombang. Syukur-syukur Allah mengabulkan bahwa kehusukanmu dan keikhlasanmu pada malam hari ini membuat Allah juga menyayangi seluruh Indonesia. Meskipun Indonesia tidak kenal saya, tapi saya sangat menyayangi Indonesia dan berbuat setotal-totalnya untuk Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Sejak zaman Pak Harto sampai zaman Gus Dur sampai sekarang. Jadi aku ini tresnoku tenan karo. Bahkan saya mensurvei Indonesia itu dari abad-abad jauh sebelum Mojopahit. Saya mencoba mempelajari kudune Indonesia iki piye, polisi kudune piye, sekarang itu saya pelajari. Meskipun Indonesia ora tau takon nang aku dan suatu hari takon tak kandani. Nek ora takon aku ya mosok meneng-meneng metutu-metutu ngandani wong gak ditakoni gitu ya. Nah ini semua nanti Anda akan punya capres-capres. Pangap akan menjadi salah satu capres yang diangkut oleh Golkar misalnya ya. Terus yang sudah sekarang mulai diunggul-unggulkan Anies. Aku kepingin ngomong, kowe ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, ojo nyubio-nyujo, sopo-sopo sik, wong kowe ya sering kapusan, masa Arab kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga Muslim, dia cucunya teman saya. Saya dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan, punya anak namanya Rosid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024, insya Allah juga akan datang ke Ma'iyah gitu ya, untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes apa ora, cocok apa ora. Sebab Anies ki ora mung wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku kudu duwe hitungan Arab piye. Nek orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang manapun yang datang ke Indonesia piye, itu harus Anda hitung. Jadi wong Arab kudu Indonesia ya ora, Cina ya kudu Indonesia. Nah, selama ini kan kita nek di Ma'iyah kan ada Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat, Cina digathukno gitu ya. Nek Cina gak gelem gathuk, ya salahmu dhewe menene ana apa-apa gitu ya. Sebab sasaran utama rakyat Indonesia tetap di dalam dirinya itu tetap ada semacam dendam sejarah yang sudah berlangsung sejak abad 18 kepada bangsa tertentu yang ada di Indonesia sing rada ora sopan ning kene gitu ya. Nah, Bapak sekalian sekarang kita yang khusyuk aja, hasbunallah aja ya, bareng-bareng ya. Yuk. Selamat datang kepada Bapak Wakapolres ya. Nyuwun sewu ini saya